Kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah air tanah daerah urban atau urban groundwater yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu. Kali ini adalah bagian lanjutannya, yaitu menceritakan atau menyampaikan materi permasalahan air tanah di daerah urban, impact-nya, dan juga gambaran-gambaran lain tentang air tanah di daerah urban sebagai lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, mari kita mulai. Nah, di dalam materi video sebelumnya, ya, part 1, saya sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang menyangkut yang berkaitan dengan groundwater di daerah urban, gitu ya. Nah, sebagai kelanjutannya, materi ini akan menyampaikan groundwater and the city, ya, jadi sebuah hubungan yang terselubung, gitu ya. Nah, jelas di dalam materi part 1, ya, bahwa groundwater itu mengalami stres, ya, salah satunya adalah karena urbanisasi, ya, karena urbanization. Nah, inilah salah satu yang saya sampaikan, kondisi di daerah urban, gitu ya. Nah, ini daerah urban yang biasanya secara konseptual itu digambarkan bahwa daerah urban itu selalu import, ya, sebuah import air bersih, kemudian dia mengekspor waste, gitu ya. Nah, salah satu masalah yaitu ini, on-site sanitation and industrial effluent disposal. Inilah yang nanti memberikan impact yang besar terhadap aquifer di daerah urban. Ya, intinya itu, jadi mengambil air dari daerah peri-urban dan sedikit urban well, ya, kemudian mensuplai, kemudian menghasilkan berbagai macam waste, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Foster, ya, yang dikenal sebagai gejala groundwater table rebound, ya. Rebound itu artinya memantul, gitulah kira-kira, ya. Jadi groundwater table yang memantul seperti main karambol, gitu ya. Nah, ini gejala ini sebetulnya sudah banyak terjadi di beberapa kota besar, gitu ya. Dan Jogja juga sudah saya teliti, ada gejala yang namanya groundwater rebound tadi, yang itu nanti menghasilkan return flow, ya, menghasilkan return flow di dalam di daerah urban area. Jadi sebagai contoh, gitu ya. Ini adalah town become a city. Jadi perkembangan sebuah kota kecil menjadi sebuah city, gitu ya, sebuah kota. Nah, biasanya dia mengambil air dalam jumlah yang cukup banyak, ya. Kemudian tentunya akan menurunkan muka air tanah, sehingga shallow groundwater city center itu menjadi polluted karena apa? Karena ada on-site sanitation tadi. Jadi sanitasi di daerah ini dibuang, dia masuk menjadi kualitasnya menjadi semakin buruk. Jadi di sini ada perubahan aliran air tanah menuju ke
pusat city, kota itu. Ya, ini berkembang terus. Ya, maka ini ada expansion pluvial drainage to groundwater and local water course. Nah, terus ini berkembang, maka akan terjadi posisi city ini terus expand. Jadi aquifer di bawah kota itu penuh dengan kontaminasi, polusi di daerah kota. Nah, perkembangan ini menuntut bahwa kota ini harus mengimpor sumber-sumber air atau water supply dari daerah sekitarnya, dari peri-urban water well ini. Jadi di daerah sekitarnya yang dipompa. Kemudian mengekspor, daerah ini mengekspor ke city. City menghasilkan waste, ya, water waste di sini. Yang terjadi apa? Polusi di daerah bawah kota. Jadi air tanahnya ada kenaikan, tetapi kualitasnya sangat jelek. Dan yang terjadi lagi adalah perubahan groundwater flow direction-nya. Groundwater flow direction itu berubah, mengarah ke arah luar. Ini samping, tadi naik di sini. Nah, kalau ini terus berkembang menjadi metropolitan atau megapolitan karena perkembangan kota, baik area maupun water use-nya atau utilization-nya maupun fasilitasnya di daerah kota menjadi megapolitan atau metropolitan, maka yang terjadi ini terus bertambah, peri-urbannya, maka ini akan turun. Flow-nya akan keluar ke daerah di luar megapolitan atau city itu sendiri. Kemudian ini naik, ini menjadi naik, tetapi flow-nya itu berasal dari sanitation tadi, in situ atau on-site sanitation, dari shower systemnya itu ke arah kota, sehingga kualitasnya akan semakin jelek. Nah, perkembangan inilah yang terjadi umum, dan gejala ini ada di beberapa kota. Ya, kalau kota ini terus mengambil di sini juga banyak, maka tidak akan terjadi. Ini akan turun juga, tetapi yang diambil adalah kualitas yang sangat buruk. Itulah impact dari urbanization di dalam water supply-nya. Ya, kita lihat Jogja itu ngambilnya dari Ngaglik, dari utara, dari peri-urbannya, dari luarnya. Ya, sehingga di sana sebetulnya sudah mulai terjadi di Jogja Utara itu perubahan pola aliran air tanah ini berubah, dan juga kualitasnya juga di daerah Malioboro itu sudah terdeteksi adanya on-site sanitation di sini, shower system yang leakage di daerah ini yang mencemari di daerah perkotaan. Ya, ini adalah gejalanya. Nah, ini gambar yang lebih jelas, sebenarnya ini sama tadi. Ini perkembangan 1, 2, 3, 4. Ini early settlement yang kecil. Kemudian ini city expand, ya, di sini mulai ngambil di daerah peri-urban. Kemudian ini juga tuh ada leakage dari water waste. Kemudian become city, ini terus, ini juga turun. Ya, ini dulu ini turun. Kemudian di sini ini terus, ini berkembang terus, ini turun, dan ini terus semakin besar. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini perkembangan ini sudah kita kenal sebagai ini naiknya ini namanya groundwater level rebound. Jadi mental rebound tadi, ini yang disebut sebagai groundwater level rebound. Nah, groundwater rebound ini ya, naiknya ini namanya kita kenal sebagai return flow. Jadi
flow sebagai pengembalian flow dari pengambilan ini water menjadi waste tadi, yang ini menjadi return flow. Nah, return flow ini ternyata di beberapa kota itu menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. Nah, ini sebagai contoh ya, ini contoh aja. Ini kalau saudara lihat ini grafik ini adalah rainfallnya ya, 1100 sampai 10, semakin kecil. Ini adalah groundwater recharge-nya. Nah, yang titik ini adalah natural recharge. Yang ini adalah total recharge yang diukur. Ini kita contoh aja ya. Kita contoh aja LA ini, Los Angeles ini ya. Curah hujannya sekitar berapa ini? Katakanlah 200, 300, 400-an. 400 curah hujan. Kemudian dari natural curah hujan maka dihitung natural recharge-nya. Itu sekitar 80 atau mungkin 90 di sini. Tapi dihitung itu sampai 100. Nah, yang 40 itu dari mana? Selisih ini, itulah return flow dari sanitasi tadi. Nah, sekarang ini 5, ini kota 5 di Peru, ini daerah yang kering. Sudah lihat ini, rainfall-nya hanya 20 mm per tahun, 20 mm per tahun. Recharge-nya hanya sekitar 5 atau berapa ini? Ini 10, 20, 5, katakanlah 5 atau 6 atau milimeter per year. Tapi setelah diukur recharge-nya di daerah 5, total recharge-nya itu hampir 800 atau sekian. Dari mana ini? Itu adalah return flow. Ya, jadi menunjukkan bahwa recharge yang di daerah urban itu sangat besar dibandingkan natural recharge-nya dari curah hujan, gitu ya. Nah, itu dari mana? Dari return flow. Ini grafik, ini banyak kota. Ada Bangkok, ada Hayat, ada macam-macam. Nah, mari kita lihat ini angkanya tadi. Ya, increase urban return flow ini. Misalnya Peru ini ya, tadi L tadi itu curah hujannya 20. Nah, itulah recharge rate-nya dari curah hujan 5. Nah, setelah integrated-nya bisa 700. Ya, infiltration rate-nya. Nah, berarti selisihnya ini dikurangi ini 735 itu dari mana? Yang tadi Los Angeles tadi ini 350 mm per year, recharge-nya hanya 50, berarti terhitungnya itu integrated flow rate-nya itu 200. Berarti ada ini dikurangi ini, berarti ada 145 itu adalah sebagai return flow-nya. Ya. Itu. Jadi ini adalah selisihnya ini adalah return flow. Seoul misalnya, ini terhitung di kota 305. Kalau menurut curah hujan hanya 74. Jadi ada sisa sekian, itu adalah return flow. Ya, ini gambaran adanya pengaruh return flow atau dari on-site sanitation tadi di daerah urban. Nah, sekarang bagaimana ini hydrologic cycle black box yang sudah kita kenal, semua orang hidrologi sudah mengenal ini, presipitasi, infiltrasi, masuk di unsaturated, masuk di groundwater recharge, percolation, groundwater recharge, ya. Kemudian perkolasi, kemudian saturated groundwater, masuk di daerah groundwater. Kalau dia keluar ke sungai itu base flow. Kalau di unsaturated dia interflow. Ini adalah overland flow atau run off gitu ya. Nah, ini ada intersepsi, kemudian ada evapotranspirasi. Ini sudah kita kenal ya. Black box hydrologic cycle atau siklus hidrologi. Nah, bagaimana dengan urban hydrologic cycle? Sebenarnya saya ada gambar yang lebih baik, tapi itu kita bahas nanti pada detail groundwater cycle atau groundwater balance di daerah
urban. Itu perhitungannya sendiri lain. Nah, ini urban hydrologic cycle. Jadi begitu ruwetnya. Ya, ini tadi base flow, interflow, ya, ini run off tadi. Ini yang mengikuti hukum tadi dasar di siklus hidrologi. Kemudian di sini sebetulnya ada banyak sekali, di sini ada masukan-masukan, ya, ada siklus-siklus kecil yang di sini, yang itu sebetulnya akibat atau pengaruh dari urban area tadi. Ya, ini nanti kita pelajari secara lebih detail lagi di dalam urban hydrological cycle atau water balance di daerah urban ataupun groundwater balance di daerah urban. Ya, ini hanya overview dulu. Nah, ini adalah groundwater quantity, ya, urban groundwater. Jadi ada direct recharge tadi. Ini sebenarnya yang natural tadi. Ya, ini adalah natural direct recharge dari precipitation. Kemudian juga dari urbanisasi tadi. Ya. Increase impermeable cover. Jadi sudah kita bahas di video pertama. Ini dapat mempengaruhi surface runoff, evaporasi, dan otomatis infiltrasi maupun perkolasi groundwater recharge-nya akan berkurang. Kemudian indirect recharge, ya, ini dari channel, prevent, offset, or some losses direct recharge. Ya, kemudian artificial replacement, ya, using infiltration basin, injection well, sumur resapan dan sebagainya. Ini di kuantitinya. Ya, nah kalau kita lihat, saya kira ini sudah pernah juga kita kenal, ya, pengaruh siklus hidrologi yang berpengaruh terhadap daerah urban perkembangannya, tetapi ini basisnya belum berbasis, nanti ini di sini ini belum berbasis urban water cycle-nya. Nah, kita pelajari di sini dulu. Ini natural groundwater cover. Jadi ini daerah forested lah. Daerah forested itu biasanya ininya 40, evaporasi runoff-nya 10, ya, karena ini masih banyak forest, ya. Shallow infiltration-nya 25, deep infiltration-nya 25. Jadi masih sangat bagus. Kemudian ini di daerah pedesaan, tentunya impervious surface-nya bertambah. Maka yang terjadi adalah apa? Ininya pasti berkurang karena forested-nya berkurang. Ininya berkurang, runoff-nya yang tambah. Ininya berkurang, ininya ya, yang runoff-nya yang bertambah. Ini daerah village, daerah rural, remote area. Nah, kalau ini adalah dari peri-urban misalnya, ini impervious surface-nya bertambah. Maka yang terjadi runoff-nya juga bertambah karena forested-nya, tumbuhannya berkurang, evaporasi berkurang, ini bertambah, banjirnya yang tambah, ininya berkurang, ini berkurang. Nah, kalau dia sudah menjadi urban di daerah city atau big city atau city expand, maka yang terjadi ini bisa sampai 100% impervious surface di daerah perkotaan. Maka yang terjadi wininya sangat berkurang. Ya, infiltration dari natural curah hujannya itu berkurang, evaporasinya kecil, runoff-nya bisa 55%, shallow-nya juga infiltration-nya berkurang. Jadi ini groundwater-nya akan jauh berkurang dari natural recharge, ya, ininya yang banyak, ya. Tapi sebetulnya nanti ini ada pertambahan yang kita sebut sebagai return flow tadi yang menyebabkan groundwater level rebound tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana di quality-nya? Quality pasti karena urban maka potential source of groundwater contamination-nya itu increase, sangat banyak dan bervariasi. Ya, bisa point source, bisa line source, bisa polygon atau diffuse source dan sebagainya. Ya, ini saya kira tadi permasalahan polusi di daerah urban ini sangat jelas
karena bertambahnya source of groundwater contamination, sehingga kualitasnya semakin buruk, juga diperburuk oleh on-site sanitation di daerah urban ya. Ini sebagai contoh, ini Jogja yang sudah kita teliti ya, surface-nya ini Malioboro, ini Keraton dan sebagainya. Nah, ini source-nya kita lihat, ada kita mengidentifikasi source-nya. Source itu adalah berupa activity household, shower system, ini slaughterhouse, ini adalah pemotongan hewan, kemudian art shop ya, batik, ini pabrik batik batik itu juga merupakan bentuk dari sources, sumber dari pencemaran. Kemudian oil stock ya, oil stock itu penyimpanan oil storage. Kemudian agriculture ya. Nah, ini sudah kita lihat juga dulu, pernah kita lihat bagaimana permasalahan di daerah urban, yaitu di groundwater contaminant loading. Jadi beban kontaminan di daerah perkotaan yang kita identifikasi dari masing-masing kegiatannya. Jadi misalnya ini adalah high, ini tinggi, ini moderate. Terus ini adalah kemungkinan source kontaminannya, kontaminannya, jenis kontaminannya apa saja. Ini adalah aktivitinya menghasilkan ini, kemudian ini produknya, kemudian kita nilai kontaminan loadingnya. Ya, nah sekarang ini yang impact of groundwater over exploitation, saya kira kita sudah mengenal decreasing groundwater table, kemudian dan subsidence, saltwater intrusion dan sebagainya. Ini sudah jelas akan berpengaruh di urban area ya, misalnya ini land subsidence, ini tadi, terus water intrusion dan sebagainya. Ini kita kenal semua. Kemudian ini yang kita sebut sebagai leakage ya. Jadi pencemaran di daerah bocornya dari pipa-pipa minyak, pipa-pipa atau mungkin sanitasi dan sebagainya, yang ini dapat mencemari. Ya, ini contoh, beberapa contoh sumber-sumber pencemar yang sudah kita kenal. Nah, intinya di dalam impact of the tadi urbanization atau urban area, tadi sudah saya sampaikan, ini hijau ya. Import hijau, ekspor merah ya. Kemudian ini ekspor, inilah yang tadi sekali lagi menyebabkan return flow dan groundwater level rebound tadi ya. Ini juga potensial kontaminan, ini sudah kita pelajari ya. Ini juga menjadi permasalahan di daerah urban ya. Ini saya tunjukkan lagi the impact due to urbanization ya, tadi sudah jelas, increase groundwater extraction, increase surface water yang 50-50% karena surface impermeabilization yang meningkat ya. Ini terus kemudian increase groundwater recharge otomatis, kemudian groundwater contamination, altered permeability structure, ini rusaknya permukaan, kemudian land subsidence. Ini contoh-contoh di beberapa negara ya, dengan adanya beberapa source ya. Ini adalah contoh ini di daerah urban area apa saja yang berpengaruh. Ini ada M, ini adalah heavy metal, N itu adalah nitrate, S itu adalah salinity. Ini bedanya, saudara lihat ini. Di urban area ini adalah kontaminan yang umum. Kemudian di rural ini hanya, kalau lihat ini nutrien, ya misalnya salinity, nitrate dan pesticide misalnya. Ini adalah high aquifer vulnerability. Kalau di low aquifer vulnerability ini lebih lagi. Ya, ini contohnya, ini high karena ini dangkal. Kalau ini
low aquifer permeability karena apa? Karena zone of aerasinya atau daerah tidak jenuhnya itu lebih tebal, atau groundwater deep, groundwaternya lebih dalam, maka vulnerability-nya low. Ini contoh-contoh bagaimana kita mengakses risk of groundwater contamination di daerah urban. Ya, ini contoh-contoh lagi. Ini rob di daerah Cengkareng dulu. Ini beberapa penurunan. Nah, ini land subsidence yang sudah kita kenal di beberapa negara. Di Indonesia saya sudah punya datanya. Dari Bappenas sudah mendata ini dengan baik di Indonesia, di pantai utara misalnya. Nah, ini contoh-contoh gambar saja. Ya, jadi intinya adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah overview saja. Overview betapa pentingnya groundwater di daerah urban. Evaluasi, analisis, riset groundwater di daerah urban. Karena permasalahan-permasalahan yang di dalam video pertama sudah saya sampaikan, karena stres dari berbagai pihak, antara lain salah satu faktor adalah urbanisasi, dan urbanisasi ini merubah kondisi siklus alamnya menjadi siklus yang dipengaruhi oleh human activity. Ya, saya kira itu sebagai gambaran garis besar umum. Nanti kita akan masuk kepada poin-poin yang lebih detail. Apa yang saya sampaikan itu gambaran umum untuk memahami pentingnya groundwater di daerah urban. Ya, itu ya, saya kira cukup. Sekian, terima kasih.